Dipermalukan oleh mantan suami dan istri barunya di resto besar di ibu kota. Padahal aku adalah pemilik dari resto ini. Sebelum lanjut, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Angin malam Jakarta berhembus lembut, membelai rambut Anya yang terurai. Ia berdiri di balkon kantor pribadinya. Lantai teratas gastronoma, restoran miliknya. Di bawah sana, di ruang makan yang mewah, sebuah simfoni dari tawa renyah, dentingan sendok dan garpu, serta alunan jazz yang melenakan, berpadu menjadi musik yang paling ia sukai. Setiap detail adalah cerminan dari jiwanya. Cahaya temaram yang elegan, dekorasi minimalis namun berkelas, dan aroma hidangan Prancis klasik yang berbaur dengan rempah-rempah Asia. Gastronoma bukan hanya sebuah tempat makan. Ini adalah monumen, sebuah bukti nyata dari keberanian dan kebangkitan Anya setelah kehancuran. Beberapa tahun lalu, namanya adalah Anya Wijaya, seorang ibu rumah tangga yang setia dan naif, yang seluruh dunianya berputar pada satu orang, Dion. Ia mencintai Dion dengan sepenuh hati, mempercayainya lebih dari siapapun, dan bermimpi untuk menua bersamanya di rumah kecil yang penuh cinta. Namun, mimpi itu hancur berkeping-keping di hari ulang tahun pernikahan mereka. Dion tidak hanya mengkhianatinya dengan Vanya, sekretarisnya sendiri, tetapi juga mempermalukannya di depan keluarga dan teman-teman mereka. Pesta kejutan yang telah disiapkan Anya berubah menjadi ajang pembuktian betapa bodohnya ia. Vanya, dengan senyum kemenangan, berdiri di samping Dion, dan mengatakan, "Aku tidak tahu kau bisa begitu setia, Anya, padahal Dion sudah bosan denganmu sejak lama." Kata-kata itu, lebih dari sekadar belati, menancap di harga diri Anya. Ia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga kehormatan. Dion, dengan entengnya, mengusirnya dari rumah mereka, menganggap Anya tak lebih dari beban yang harus ia tinggalkan. Tanpa uang, tanpa dukungan, dan dengan hati yang hancur, Anya meninggalkan segalanya. Ia tidak kembali ke rumah orang tuanya, karena ia tidak ingin belas kasihan. Dengan sisa tabungan yang ia miliki dan sedikit modal dari hasil penjualan perhiasan peninggalan ibunya, Anya mengadu nasib di ibu kota. Ia bekerja serabutan, dari menjadi pelayan hingga koki paruh waktu di sebuah kafe kecil. Hidupnya penuh perjuangan, keringat, dan air mata. Setiap malam, setelah lelah bekerja, ia akan menulis resep, memimpikan sebuah restoran yang kelak akan menjadi miliknya. Ia tidak ingin lagi menjadi Anya Wijaya, mantan istri Dion, tetapi menjadi Anya, sang pemilik restoran. Perjalanan itu tidak mudah. Ia menghadapi penolakan, ejekan, dan keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Seorang ibu rumah tangga yang gagal sepertimu, mana mungkin bisa sukses? Kata-kata itu kerap kali membekas di benaknya. Namun, ejekan itu menjadi bahan bakar. Ia tidak pernah menyerah. Ia belajar tentang manajemen, keuangan, dan yang terpenting, ia menyempurnakan setiap resepnya dengan sepenuh hati. Setiap hidangan yang ia buat adalah manifestasi dari emosi, kepahitan masa lalu, manisnya harapan, dan gurihnya semangat untuk bangkit. 3 tahun berlalu, dan gastronoma lahir. Nama itu, yang berarti ahli dalam gastronomi, dipilihnya sebagai simbol dedikasi dan kualitas. Restoran itu tumbuh pesat, menjadi tempat favorit para eksekutif dan sosialita ibu kota. Saat ini, Anya mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan, dipadukan dengan kalung mutiara yang bersembunyi di balik kerah tinggi. Ia bukan lagi wanita yang sama. Wanita yang dulunya mudah menangis dan rapuh telah digantikan oleh sosok yang kuat, percaya diri, dan berkelas. Matanya yang dulu dipenuhi air mata kini memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Di sampingnya, Bima, kepala pelayan senior gastronoma, membawakan daftar tamu VIP malam itu. Nyonya Anya, Tuan Marco dan Nyonya Elina sudah tiba. Mereka ingin mengucapkan selamat atas ulang tahun gastronoma yang ketiga. Lapor Bima dengan hormat. Terima kasih, Bima. Siapkan meja terbaik untuk mereka dan pastikan semuanya berjalan lancar. Balas Anya, suaranya terdengar lembut namun tegas. Anya menyusuri ruang makan, sesekali menyapa beberapa tamu yang ia kenal. Ia melihat kebanggaan di mata stafnya saat ia melintas.
Mereka adalah timnya, keluarganya yang baru. Mereka tahu kisah di balik gastronoma, dan mereka adalah saksi bisu dari perjuangannya. Keberhasilan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik mereka. Namun, di balik senyum dan ketenangan itu, ada secuil kegelisahan yang ia rasakan. Ia tidak pernah bertemu Dion sejak hari itu, dan ia tidak tahu bagaimana perasaannya jika bertemu dengannya lagi. Apakah ia akan merasakan amarah, dendam, atau kelegaan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti pikirannya. Ia tahu, di lubuk hatinya, ia telah memaafkan, tetapi bukan melupakan. Ia telah melepaskan rasa sakit itu, tetapi tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh lagi. Babak baru hidupnya telah dimulai, dan ia adalah penulis, sutradara, dan pemeran utamanya. Anya menarik napas dalam, memantapkan langkahnya. Malam ini, ia adalah ratu di istananya sendiri. Ia tidak tahu, di antara para tamu yang baru masuk, ada sosok dari masa lalu yang akan menguji ketenangan yang ia bangun bertahun-tahun. Malam itu, gastronoma benar-benar hidup. Setiap meja terisi penuh dengan para tamu yang menikmati hidangan mewah dan suasana yang hangat. Anya, dari ruangannya di lantai atas, melihat pemandangan itu melalui jendela besar. Ia melihat Bima, kepala pelayan, bergerak lincah di antara para meja, memastikan setiap kebutuhan tamu terpenuhi. Ia melihat para koki sibuk di dapur terbuka, menciptakan mahakarya kuliner di hadapan mata para tamu yang penasaran. Semuanya berjalan sempurna, sebuah harmoni yang tercipta dari kerja keras dan dedikasi. Namun, ketenangan itu sedikit terusik ketika Anya melihat seorang wanita berambut pirang dengan gaun merah mencolok masuk, diikuti oleh seorang pria yang ia kenali dengan sangat baik. Jantung Anya berdebar kencang, sebuah sensasi yang sudah lama tidak ia rasakan. Pria itu adalah Dion, mantan suaminya. Wanita di sampingnya, dengan senyum yang dipaksakan dan langkah angkuh, tidak lain adalah Fanya, mantan sekretarisnya yang kini menjadi istrinya. Dion dan Fanya berhenti di pintu masuk, menatap sekeliling dengan pandangan meremehkan. Mereka seolah-olah mengamati setiap detail, mencari-cari kekurangan. Dion mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya, sementara Fanya memamerkan gaun merahnya yang ketat, lengkap dengan perhiasan berlian yang berkilauan. Mereka terlihat seperti pasangan yang sempurna di sampul majalah, tetapi bagi Anya, mereka adalah bayangan masa lalu yang pahit. Bima menyambut mereka dengan ramah. "Selamat malam, Bapak dan Ibu. Selamat datang di gastronoma. Apakah sudah reservasi?" "Tentu saja," jawab Fanya dengan suara angkuh. "Kami memesan meja VVIP atas nama Bapak Dion. Kami datang ke sini untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Kami dengar tempat ini adalah yang terbaik di Jakarta." Fanya melirik Dion dengan senyum penuh arti, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan yang paling bahagia dan paling berkuasa di ruangan itu. Dion hanya mengangguk, melempar pandangan arogan ke arah Bima. "Pastikan pelayanmu melayani kami dengan baik. Kami tidak mau ada kesalahan sedikit pun." Bima, yang sudah terbiasa dengan berbagai macam tamu, tetap profesional. Ia tersenyum dan membimbing mereka ke sebuah meja yang paling strategis, tepat di tengah ruangan, dengan pemandangan langsung ke dapur terbuka. Meja itu sengaja dipilih oleh Anya, agar ia bisa mengamati mereka lebih leluasa. Di sanalah, Dion dan Fanya memulai pesta perayaan mereka yang penuh kepalsuan. "Tempat ini lumayan juga, ya," kata Fanya sambil menyesap sampahnya yang baru saja disajikan. "Aku dengar pemiliknya orang muda yang sukses. Pasti bukan orang biasa." Dion tertawa kecil. "Orang sukses? Kurasa iya. Kau tahu, Anya dulu juga sempat bermimpi punya restoran. Tapi, dia kan hanya bisa memasak masakan rumahan. Mana mungkin dia bisa mengelola tempat sebesar ini?" Anya, yang kini turun ke lantai bawah dan menyamar sebagai manajer umum, mendengar ucapan itu. Ia berdiri tidak jauh dari meja mereka, berpura-pura memeriksa pesanan pelanggan lain. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Ia melihat Fanya ikut tertawa, suaranya yang melengking menusuk telinganya. "Aku bisa bayangkan," timpal Fanya. "Seorang wanita yang hanya mengurus rumah tangga,
Pasti tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Beruntung Dion meninggalkan orang seperti itu. Bayangkan betapa malunya kita kalau dia masih ada di sisi kita. Dion mengangguk, seolah setuju. Hidupku jauh lebih baik sekarang. Bersamamu, Fanya, aku merasa lebih berkelas dan dihormati. Dia kan cuma. Dion tidak melanjutkan kalimatnya, tetapi Fanya menyambungnya dengan nada sinis. Dia kan cuma seorang pelayan. Tidak heran dia tidak bisa mengelola bisnis. Lagi pula, dia tidak punya selera. Kata-kata Fanya itu bagai tamparan keras di wajah Anya. Ia ingat saat Fanya pertama kali masuk ke dalam hidupnya, sebagai sekretaris Dion yang polos dan pendiam. Anya bahkan pernah membawakan bekal untuk Fanya. Sekarang, wanita itu duduk di restorannya, memuji dirinya sendiri dan meremehkan pemiliknya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa pemiliknya adalah wanita yang sedang ia bicarakan. Anya memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam. Amarahnya memuncak, tetapi ia tidak ingin menunjukkannya. Ini adalah wilayahnya, dan ia adalah sang ratu. Ia tidak akan membiarkan mereka merusak malamnya. Ia akan menghadapi mereka dengan cara yang paling elegan dan berkelas. Ia kembali ke kantornya, memastikan semua persiapan untuk kejutan ulang tahun gastronoma yang ketiga sudah siap. Anya mengenakan gaunnya yang paling istimewa, gaun sutra berwarna biru tua, dengan kalung mutiara yang melingkar di lehernya. Ia tahu malam ini adalah kesempatan terbaik untuk membalas semua penghinaan. Bukan dengan amarah, melainkan dengan fakta yang tidak terbantahkan. Ia akan kembali ke ruang makan, bukan sebagai manajer umum, tetapi sebagai pemilik gastronoma. Ia akan menghadapi masa lalunya dengan kepala tegak, dan memastikan mereka tahu siapa Anya sebenarnya. Babak kedua dari drama ini baru saja dimulai. Dan kali ini, Anya adalah sutradaranya. Setelah melihat Dion dan Fanya dari kejauhan, Anya memutuskan untuk turun dan menghadapi mereka secara langsung. Ia tidak bisa hanya bersembunyi di balik tirai kaca. Malam ini adalah panggungnya, dan ia tidak akan membiarkan aktor yang salah merusak pertunjukan. Mengenakan seragam manajer umum yang elegan, ia mengatur napas, menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang, dan berjalan menuju meja Dion. Wajahnya dipenuhi senyum profesional yang tidak menunjukkan sedikit pun gejolak emosi di dalam dirinya. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Saya Anya, manajer umum di sini. Saya ingin memastikan semuanya sesuai dengan ekspektasi Anda. Sapanya dengan suara yang tenang dan berwibawa. Dion mengangkat wajahnya, terkejut sesaat. Lalu senyum angkuh kembali menguasai wajahnya. Ah, Anya, kau bekerja di sini? Tanyanya, seolah-olah ia tidak bisa percaya apa yang ia lihat. Wajahnya menunjukkan campuran antara terkejut dan ejekan yang terselubung. Fanya menatap Anya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Matanya menyipit penuh penilaian. Jadi, kau sekarang manajer umum? Bukankah itu sedikit mengecewakan? Dion? Mantan istrimu yang dulu mengurus rumah tangga sekarang mengurus restoran orang lain. Anya tetap mempertahankan senyumnya. Gastronoma adalah rumah saya, dan saya merasa terhormat bisa melayani setiap tamu di sini, termasuk Anda. Kalimat itu memiliki makna ganda yang hanya Anya dan mereka yang tahu sejarahnya bisa mengerti. Ya, terserah saja. Selafanya dengan lambaian tangan. Ngomong-ngomong, aku dengar pemiliknya sangat sukses. Pasti dia orang yang punya selera tinggi. Kau tahu, bukan orang yang hanya bisa makan di warung tenda atau memasak makanan rumahan. Kata-kata itu adalah tamparan keras kedua malam ini. Fanya dengan sengaja menyinggung masa lalu Anya, saat mereka sering makan di warung tenda, dan Anya dengan bangga memasak hidangan rumahan favorit Dion. Sebuah tusukan yang telak di ulu hati Anya. Setiap orang punya selera masing-masing, Nyonya. Tapi di sini, kami memastikan setiap hidangan disajikan dengan kualitas terbaik. Jawab Anya dengan tenang. Tangannya yang terkepal di balik punggungnya adalah satu-satunya tanda bahwa ia berjuang keras untuk menahan amarah. Dion menyandarkan punggungnya ke kursi, memamerkan jam tangan mewahnya. Kau tahu, Anya, Fanya adalah penikmat kuliner sejati. Kami sering makan di tempat-tempat terbaik di seluruh dunia.
Dia bahkan membantu saya memilih restoran untuk pertemuan bisnis. Berbeda dengan Yah, kau tahulah. Anya hanya mengangguk pelan. Itu bagus, Bapak. Kalau begitu, izinkan saya merekomendasikan hidangan andalan kami. Chef kami baru saja menciptakan menu baru, yaitu filet mignon ala Provence yang sangat cocok dipadukan dengan champagne Dom Prignon yang Anda pesan. Fanya mendengus. Oh, benarkah? Aku ragu manajer sepertimu tahu betul soal hidangan itu. Aku rasa seleramu masih seperti dulu. Kau tahu, makanan yang murah meriah dan tidak berkelas. Tawa kecil Dion terdengar di samping Fanya. Benar. Dia tidak pernah tahu apa arti makan malam yang romantis. Yang dia tahu hanyalah makan nasi bungkus di depan TV. Hati Anya perih. Perih yang sama seperti saat ia pertama kali mendengar pengkhianatan Dion. Namun, kali ini, rasa sakit itu dibarengi dengan sebuah tekad yang membara. Ia melihat sekeliling, ke arah para tamu lain yang tidak menyadari drama yang terjadi di meja itu. Beberapa di antaranya bahkan terlihat kagum dengan keberadaan Dion dan Fanya, menganggap mereka adalah pasangan yang sangat kaya dan sukses. Anya tahu, saat ini ia terlihat seperti manajer umum biasa yang harus melayani pasangan arogan ini. Saya jamin, menu kami tidak akan mengecewakan, kata Anya dengan nada yang lebih dingin. Ia mengambil sebuah tablet dan berpura-pura memeriksa ketersediaan hidangan. Apakah Anda ingin saya sampaikan pesan khusus kepada chef kami? Tidak perlu, jawab Fanya, melirik ke arah Dion. Kami hanya ingin yang terbaik. Kami tidak mau ada kesalahan seperti, seperti dulu. Kami tidak ingin makan malam romantis kami hancur hanya karena seorang pelayan yang tidak becus. Dion menyeringai. Jangan terlalu sensitif. Anya, kami hanya bercanda. Tidak ada yang bercanda di restoran ini. Bapak, kami mengutamakan kepuasan pelanggan. Jawab Anya dengan tegas, tanpa senyum sedikit pun. Ia menundukkan kepala, seolah memberi hormat, tetapi sebenarnya itu adalah isyarat bahwa percakapan ini harus berakhir. Anya meninggalkan meja mereka, berjalan kembali ke kantornya. Di tengah perjalanan, ia melihat pantulan dirinya di cermin. Mata yang dulu penuh air mata kini dipenuhi api. Gaun seragamnya terasa seperti zirah, memberinya kekuatan untuk menghadapi setiap serangan. Ia menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang membalas dendam, tetapi juga tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia telah benar-benar bangkit. Ini bukan lagi tentang emosi, bukan lagi tentang rasa sakit. Ini adalah tentang kehormatan. Ia akan menunjukkan kepada Dion dan Fanya bahwa pelayan yang mereka hina adalah pemilik dari istana tempat mereka duduk saat ini. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Rencana pengungkapan itu kini bukan lagi sebuah pemikiran, melainkan sebuah janji. Dan Anya, kini adalah wanita yang selalu menepati janjinya. Setelah kembali ke kantornya, Anya menukar seragam manajer umumnya dengan gaun malam sutra berwarna biru tua yang mewah. Gaun itu adalah salah satu rancangan favoritnya, melambangkan ketenangan dan kekuatan yang telah ia bangun. Ia menambahkan sentuhan akhir dengan kalung mutiara peninggalan ibunya, sebuah benda yang selalu mengingatkannya pada harga diri dan martabat. Malam ini, ia tidak lagi hanya manajer yang melayani, ia adalah sosok di balik gastronoma, dan ia akan menunjukkan itu kepada semua orang. Dengan langkah mantap, ia kembali ke ruang makan. Tepat saat itu, di meja VVIP, Dion dan Fanya tampak asyik menikmati hidangan utama mereka. Fanya terlihat sedang tertawa terbahak-bahak, sementara Dion sesekali melirik ke arah Anya. Ekspresinya sulit ditebak. Anya berjalan dengan anggun, melewati beberapa meja, menyapa para tamu dengan senyum ramah. Ia tidak ingin Dion dan Fanya tahu bahwa ia telah berganti pakaian, karena ia ingin pengungkapan nanti terasa lebih mengejutkan. Anya berdiri di dekat panggung kecil, menunggu saat yang tepat. Malam ini ada acara penghargaan kecil untuk chef terbaik di restoran, dan ia berencana untuk mengumumkannya sendiri. Itu adalah kesempatan yang sempurna untuk berbicara di depan semua orang. Namun, rencana itu tiba-tiba berubah. Fanya, yang terlihat sedang bersemangat bercerita, mengayunkan tangannya dengan heboh. Tiba-tiba,
Ia menyenggol gelas red wine mahal yang ada di mejanya. Gelas itu jatuh dan isinya tumpah. Dengan gerakan dramatis yang tak terduga, Vanya seolah-olah mencoba menghindar, tetapi sebenarnya ia mendorong gelas itu ke arah Anya yang kebetulan sedang melintas. Tring! Gelas itu pecah, dan cairan anggur merah pekat itu memercik, langsung mengotori gaun biru tua Anya. Noda merah yang mencolok itu menyebar cepat di kain sutra yang elegan, menciptakan pemandangan yang menyakitkan. Ruang makan yang tadinya ramai tiba ramai menjadi hening. Semua mata tertuju pada Anya yang kini berdiri mematung. Vanya, dengan nada yang dibuat-buat, langsung berkata, "Oh, astaga, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Tapi, kau kan manajer, kenapa kau tidak hati-hati saat berjalan?" Dion, alih-alih meminta maaf, malah tertawa. Anya, kau masih saja ceroboh seperti dulu. Aku ingat saat kau menumpahkan jus jeruk di gaun ibuku di acara keluarga. Kau memang tidak pernah berubah. Kata-kata Dion adalah puncak dari semua penghinaan. Ia bukan hanya menyalahkan, tetapi juga mengaitkannya dengan masa lalu yang penuh luka. Seolah-olah, Anya ditakdirkan untuk selalu menjadi sosok yang ceroboh dan tidak berkelas. Mata Anya yang tadinya tenang kini memancarkan api kemarahan. Ia melihat Dion dan Vanya saling melempar senyum kemenangan, seolah-olah mereka baru saja memenangkan sebuah pertempuran. Mereka merasa telah berhasil mempermalukan Anya di depan umum. Namun, di balik rasa perih dan malu yang menusuk, ada sebuah bisikan yang membisikkan sesuatu di benak Anya. Ini dia. Inilah saat yang ia tunggu-tunggu. Ini adalah momen yang akan membuat pengungkapan nanti terasa lebih dramatis. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur oleh insiden ini. Noda anggur merah itu bukan lagi tanda kehancuran, melainkan sebuah simbol, sebuah pengorbanan kecil untuk sebuah kemenangan besar. Anya memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ketika ia membukanya kembali, semua emosi yang ia rasakan lenyap. Yang ada hanyalah sebuah tekad yang membara. Ia menoleh ke arah Dion dan Vanya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Tumpahan ini tidak sebanding dengan kehormatan yang telah Anda tumpahkan, Bapak dan Ibu, katanya. Suaranya tenang, tetapi tajam. Ia tidak menunggu jawaban mereka. Ia berbalik, melangkah dengan kepala tegak, dan berjalan menuju panggung kecil di ujung ruangan. Semua mata di restoran mengikuti setiap langkahnya. Mereka melihat gaun Anya yang ternoda, tetapi mereka juga melihat aura kekuatan yang terpancar dari dirinya. Dion dan Vanya hanya bisa terdiam, tidak mengerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mengira telah menang, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja memberikan Anya amunisi yang paling ampuh. Langkah kaki Anya terasa ringan, meskipun gaunnya yang basah terasa berat. Aroma anggur merah yang pekat, yang seharusnya memalukan, kini terasa seperti parfum kemenangan. Ia berjalan melewati meja-meja bundar yang dipenuhi tamu-tamu terpandang. Tatapan mereka mengikuti setiap gerakannya. Ada kebingungan dan bisik-bisik yang menyertai. Sebagian besar orang hanya melihatnya sebagai seorang manajer yang baru saja dipermalukan. Tetapi beberapa orang yang lebih peka dapat merasakan aura yang berbeda. Tatapan mata Anya tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan ketenangan yang mematikan. Dion dan Vanya hanya bisa terdiam, saling melirik dengan wajah bingung. Mereka mengira Anya akan pergi ke belakang, menangis atau membersihkan gaunnya. Mereka tidak menyangka bahwa ia justru melangkah ke panggung kecil di sudut ruangan. Panggung itu, yang dihiasi dengan lampu sorot dan bunga-bunga segar, adalah pusat perhatian malam ini. Di atas panggung itu, Anya mengambil mikrofon dari stand-nya. Ia memegang mikrofon itu dengan mantap, seolah-olah ia telah terbiasa berdiri di sana. "Selamat malam, hadirin sekalian." Sapa Anya, suaranya bergema di seluruh ruangan. Tidak ada lagi nada lembut seorang manajer umum, melainkan suara seorang pemimpin yang penuh percaya diri. Ruangan yang tadinya ramai kini hening. Semua orang, dari para tamu hingga para staf, mengalihkan perhatian mereka pada Anya. Dion dan Vanya ikut terdiam. Ekspresi sombong mereka perlahan memudar digantikan oleh rasa penasaran yang bercampur dengan kecemasan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi,
Tetapi naluri mereka mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua di malam spesial ini. Lanjut Anya. Senyumnya kini mengembang, tetapi matanya tetap dingin. Gastronoma telah mencapai tahun ketiganya. Ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu seluruh ruangan. Berhenti sebentar di meja Dion dan Vanya. Hati Vanya berdebar kencang. Ia menggenggam tangan Dion yang terasa dingin. Dion hanya bisa menatap Anya. Mencoba membaca isi hatinya yang kini terasa seperti teka-teki. Ada banyak orang yang meragukan saya saat memulai ini. Mereka bilang saya hanya seorang wanita yang gagal dalam pernikahan, yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Mereka bilang saya tidak berkelas dan tidak pantas mendapatkan kesuksesan. Kata Anya, suaranya sedikit meninggi. Tetapi saya percaya, kehormatan tidak ditentukan oleh status sosial atau kekayaan. Kehormatan adalah tentang bagaimana kita bangkit setelah jatuh. Kalimat-kalimat itu bagai panah yang menusuk langsung ke jantung Dion dan Vanya. Wajah mereka memucat. Mereka menyadari bahwa Anya sedang berbicara tentang mereka. Mereka mencoba untuk menunduk, berharap tidak ada yang memperhatikan mereka. Namun, semua mata di ruangan itu sudah terlanjur tertuju pada mereka. Anya melanjutkan, 3 tahun lalu, saya kehilangan segalanya. Kehormatan, cinta, dan kepercayaan. Malam ini, di tempat ini, ada 2 orang yang kembali menginjak-injak harga diri saya. Ia menunjuk Dion dan Vanya dengan gerakan yang anggun namun penuh makna. Mereka menumpahkan anggur di gaun saya, mengolok-olok masa lalu saya, dan meremehkan apa yang telah saya bangun. Seketika, ruangan menjadi riuh dengan bisik-bisik. Para tamu mulai melihat ke arah Dion dan Vanya. Mereka tidak lagi melihat pasangan berkelas, tetapi 2 orang yang duduk dalam keheningan yang mematikan. Namun, saya tidak merasa malu, lanjut Anya. Suaranya kini penuh kemenangan. Karena noda anggur ini tidak sebanding dengan kehormatan yang telah saya tumpahkan. Ia mengambil napas dalam, dan dengan senyum lebar, ia mengucapkan kalimat yang paling dinantikan. Karena pada akhirnya, saya adalah pemilik dari restoran ini. Saya adalah pemilik Gastronoma. Dek, kata-kata itu bagai bom yang meledak di tengah ruangan. Semua orang terdiam. Detik-detik berikutnya terasa seperti keabadian. Dion dan Vanya menatap Anya. Mata mereka melotot tidak percaya. Mereka tidak bisa berkata-kata. Mereka mengira Anya adalah manajer. Tetapi ternyata ia adalah ratu di istana ini. Bima, kepala pelayan, adalah orang pertama yang bereaksi. Ia mengangkat tangannya, memberikan tepuk tangan yang diikuti oleh seluruh staf. Riuh tepuk tangan itu memecah keheningan. Sorak-sorai dan decak kagum terdengar dari para tamu. Mereka semua bangga dengan keberanian Anya. Vanya bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam karena malu. Ini tidak mungkin. Kau bohong, teriaknya. Suaranya serak. Anya hanya menatapnya dengan senyum dingin. Tanyakan saja pada Dion. Ia pasti tahu. Saya selalu menepati janji. Dion hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa melihat mata Anya. Ia merasa malu. Malu karena ia telah meremehkan wanita yang kini berdiri di hadapannya. Wanita yang telah ia buang, tetapi kini jauh lebih sukses dari dirinya. Anya telah membalikkan keadaan. Ia telah mengubah penghinaan menjadi kehormatan, dan ia telah membuktikan bahwa kebangkitannya bukan hanya sebuah impian, melainkan kenyataan yang tak terbantahkan. Kata-kata Anya yang bergema di seluruh ruangan terasa seperti ledakan sonik. Ruangan yang tadinya hening, kini berubah menjadi riuh rendah. Bisik-bisik, tepuk tangan, dan decak kagum berbaur menjadi satu. Dion dan Vanya, yang menjadi pusat perhatian, kini tampak seperti patung hidup yang terkunci dalam rasa malu. Wajah Vanya yang tadinya merah karena amarah, kini memucat pasi. Tangannya yang menggenggam Dion bergetar. Ia menatap Anya dengan mata melotot. Otaknya tidak bisa memproses kenyataan bahwa wanita yang baru saja ia hina adalah pemilik restoran tempat ia duduk. Vanya mencoba bangkit, tetapi kakinya terasa lemas. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar.
Dion, di sisi lain, menunduk dalam-dalam. Wajahnya yang arogan kini tertutup oleh bayangan. Ia tidak berani menatap Anya. Kenangan masa lalu berputar di kepalanya. Ia mengingat bagaimana ia mencampakkan Anya, menganggapnya tidak berharga, dan kini wanita itu berdiri di atas panggung, sebagai sosok yang jauh lebih sukses dari dirinya. Ia merasa seperti pecundang, dan perasaan itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Anya, dari atas panggung, menatap mereka dengan tatapan yang tenang namun tajam. Ia memberi isyarat kepada Bima, kepala pelayan, untuk mendekat. "Tolong berikan sampahnya untuk seluruh tamu," bisik Anya. "Kita akan merayakan ulang tahun gastronoma, dan pastikan tidak ada yang merasa terganggu oleh orang-orang yang tidak tahu etika." Bima mengangguk patuh. Senyum lebar terukir di wajahnya. Ia berjalan menuju Dion dan Fanya, dengan sopan namun tegas. "Mohon maaf, Bapak, Ibu. Kami harus meminta Anda meninggalkan tempat ini. Anda telah membuat keributan." Dion mendongak. Matanya penuh kepanikan. "Tunggu, aku harus bicara dengan Anya," katanya, suaranya serak. Ia mencoba bangkit, tetapi Fanya menarik tangannya. "Dion, kau mau kemana?" bisik Fanya, wajahnya penuh ketakutan. "Kita harus pergi dari sini." Dion mengabaikannya. Ia berjalan ke arah panggung, berusaha menerobos kerumunan orang yang menatapnya dengan pandangan meremehkan. "Anya, tolong, kita harus bicara," katanya, suaranya memohon. Anya turun dari panggung dan berdiri di depan Dion. Wajahnya datar, tanpa emosi. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Bapak Dion. Semua sudah jelas," jawab Anya, suaranya dingin. "Anda dan Nyonya Fanya telah mempermalukan diri sendiri di tempat saya." Dion meraih tangan Anya, tetapi Anya langsung menariknya kembali. "Anya, aku minta maaf. Aku tidak tahu kalau ini restoranmu. Aku tidak bermaksud. Aku tahu aku salah." Anya tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. "Kesalahan apa yang Anda maksud? Menumpahkan anggur di gaun saya? Atau menghina saya di depan banyak orang? Atau mungkin meninggalkan saya 3 tahun lalu?" tanya Anya, suaranya menusuk. "Permintaan maaf Anda tidak berlaku lagi, Bapak Dion. Tempat ini adalah rumah saya. Anda dan istri Anda tidak punya tempat di sini." Dion mencoba untuk membela diri. "Tapi, kita pernah bersama, Anya. Kita punya kenangan. Kenangan itu telah Anda hancurkan, Dion. Dan sekarang, Anda duduk di restoran ini, di tempat yang saya bangun dengan keringat dan air mata, dan mencoba untuk menginjak-injak harga diri saya lagi." Potong Anya, tatapannya membekas di mata Dion. "Sekarang, tolong tinggalkan tempat ini. Anda dan Nyonya Fanya tidak layak untuk berada di sini. Bima, tolong antarkan mereka keluar." Fanya, yang akhirnya berhasil bangkit, kini berdiri di samping Dion. Wajahnya memerah karena malu. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kekesalannya. "Dion, ayo kita pergi. Ini gila." Dion hanya bisa menatap Anya. Matanya dipenuhi penyesalan. Namun, sudah terlambat. Para staf gastronoma mengelilingi mereka, mengarahkan mereka ke pintu keluar dengan sopan namun tegas. Dion dan Fanya meninggalkan restoran, dengan tatapan sinis dari para tamu yang mengiringi langkah mereka. Anya kembali ke panggung, mengambil mikrofon, dan berteriak. "Malam ini adalah malam yang baru. Mari kita lanjutkan perayaan." Musik jazz kembali diputar, dan suasana restoran kembali meriah. Anya, dengan gaunnya yang ternoda, berdiri di atas panggung, mengangkat segelas sampanye, dan bersulang untuk dirinya sendiri. Penghinaan itu sudah terbayar lunas. Balas dendam itu terasa manis, tidak hanya karena ia telah mempermalukan Dion dan Fanya, tetapi karena ia telah membuktikan bahwa ia adalah wanita yang jauh lebih kuat dari apa yang mereka kira. Setelah Dion dan Fanya pergi, meninggalkan kehampaan dan rasa malu yang mendalam, seluruh ruangan kembali hidup. Tepuk tangan riuh terdengar lebih keras dari sebelumnya. Kali ini bukan hanya untuk perayaan ulang tahun gastronoma, melainkan juga untuk merayakan keberanian Anya. Para staf,
dengan bangga, membagikan sampahnya gratis kepada semua tamu, seperti yang telah diperintahkan oleh Anya. Di tengah kemeriahan itu, Anya turun dari panggung, dikelilingi oleh para stafnya yang penuh kekaguman. Bima, kepala pelayan, menghampirinya dengan senyum penuh hormat. "Nyonya Anya, Anda luar biasa," katanya. "Kami semua bangga bekerja untuk Anda." Anya tersenyum, kelegaan yang luar biasa memenuhi hatinya. "Terima kasih, Bima. Kerja bagus malam ini. Kalian semua adalah tim terbaik yang pernah saya miliki." Anya meminta Bima dan para stafnya untuk kembali bekerja, memastikan semua tamu terlayani dengan baik. Ia tidak ingin insiden itu mengganggu jalannya perayaan. Ia berjalan ke arah ruang tunggu pribadi, di mana ia bisa sedikit menenangkan diri. Gaunnya yang ternoda tidak lagi terasa penting. Yang penting adalah apa yang baru saja terjadi. Ia telah menghadapi masa lalunya dan keluar sebagai pemenang. Di dalam ruangan itu, Anya duduk di sofa kulit yang nyaman, memandang pantulan dirinya di jendela besar. Ia melihat seorang wanita yang kuat, yang telah melewati badai dan keluar dengan selamat. Ia mengingat semua air mata, semua keringat, dan semua pengorbanan yang telah ia lakukan untuk membangun Gastronoma. Semua itu sepadan. Keberhasilannya bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kerja kerasnya. Tiba-tiba, ia mendengar ketukan di pintu. "Masuk," katanya. Pintu terbuka, dan Bima masuk dengan membawa selembar surat. "Nyonya Anya, Tuan Dion menitipkan ini sebelum ia pergi," katanya. Anya mengambil surat itu, membukanya perlahan. Tangan Dion yang tergesa-gesa menuliskan permohonan maaf, penyesalan, dan keinginan untuk bertemu kembali. Dion menulis bahwa ia tidak tahu kalau Gastronoma adalah milik Anya. Ia juga mengatakan bahwa ia masih mencintai Anya dan ingin kembali padanya. Anya hanya membaca sebaris dua baris, lalu meremas surat itu, melemparkannya ke tempat sampah. "Sudah tidak ada artinya lagi, Bima," katanya. "Masa lalu adalah masa lalu. Sekarang, kita harus fokus pada masa depan Gastronoma." Bima mengangguk. "Saya mengerti, Nyonya Anya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan dengan meja VVIP itu?" "Bersihkan semuanya. Dan pastikan tidak ada lagi nama Dion dan Vanya di daftar reservasi kita," jawab Anya dengan tegas. "Kita tidak menerima tamu yang tidak menghormati orang lain." "Baik, Nyonya. Akan segera saya laksanakan," kata Bima, lalu keluar. Anya duduk kembali di sofanya. Hatinya terasa lapang. Ia tidak lagi merasakan amarah, hanya kelegaan. Ia merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang Dion, bebas dari rasa sakit masa lalu, dan bebas untuk melangkah maju. Ia meraih ponselnya, menelepon salah satu rekan bisnisnya. "Halo, Rudy? Iya, ini aku, Anya. Malam ini adalah malam yang panjang, tapi aku punya kabar baik. Aku siap untuk membuka cabang baru. Bagaimana menurutmu kalau kita mulai rencananya sekarang?" Keputusan tegas Anya malam itu bukan hanya tentang mengusir Dion dan Vanya, melainkan juga tentang membuat batasan yang jelas. Ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk mantan suaminya, merusak apa yang telah ia bangun. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak hanya bisa mengelola sebuah restoran, tetapi juga mengelola hidupnya sendiri. Dan itu adalah kemenangan terbesar dari semuanya. Malam beranjak semakin larut, namun gemerlap Gastronoma tidak meredup. Alunan musik jazz yang tadinya penuh semangat kini berganti menjadi melodi yang lebih tenang, menemani para tamu yang masih menikmati sisa malam. Anya, setelah melepaskan semua beban yang selama ini ia pikul, kembali ke kantor pribadinya. Ruangan itu terasa seperti tempat perlindungan, sebuah oasis ketenangan di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Ia tidak lagi melihat pantulan dirinya sebagai seorang wanita yang marah, melainkan sebagai seorang pemenang yang penuh ketenangan. Gaunnya yang bernoda, yang seharusnya menjadi simbol rasa malu, kini terasa seperti medali kehormatan. Ia telah berhasil membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia lebih dari sekadar mantan istri Dion. Anya berjalan ke balkon, memandang pemandangan kota Jakarta yang bersinar di bawahnya.
Cahaya-cahaya yang berkelap-kelip terasa seperti bintang-bintang yang berjatuhan, memberikan keindahan yang magis. Ia mengingat kembali masa lalunya, masa-masa di mana ia menangis di kamar, merasa tidak berharga, dan berpikir bahwa hidupnya telah berakhir. Namun, semua itu telah berlalu. Pengkhianatan Dion, yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya, kini ia sadari adalah awal dari segalanya. Tanpa pengkhianatan itu, ia tidak akan pernah menemukan kekuatan dalam dirinya. Tanpa rasa sakit itu, ia tidak akan pernah membangun Gastronoma. Ini adalah sebuah ironi yang manis. Kehancurannya adalah bahan bakar untuk kesuksesannya. Saat ia sedang menikmati momen refleksi itu, pintu kantornya terbuka. Bima, kepala pelayan senior, masuk dengan membawa segelas air hangat dan semangkuk teh chamomile. Di belakangnya, beberapa staf senior lainnya ikut masuk. Wajah mereka dipenuhi senyum. "Nyonya Anya, maaf kami mengganggu," kata Bima, meletakkan gelas dan mangkuk di meja. "Tapi kami semua ingin mengucapkan selamat atas keberanian Anda malam ini." Anya tersenyum, hatinya menghangat melihat loyalitas mereka. "Kalian tidak mengganggu sama sekali." "Terima kasih, Bima." "Kami tahu, Nyonya," kata Maria, kepala koki, suaranya dipenuhi emosi. "Kami tahu betapa kerasnya Anda bekerja untuk membangun tempat ini. Kami bangga bekerja untuk Anda, Nyonya Anya. Anda adalah inspirasi kami." Kata-kata Maria bagai balsam di hati Anya. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Gastronoma adalah buah dari kerja keras, bukan hanya miliknya, tetapi juga milik seluruh timnya. Mereka telah bersamanya sejak awal, melihatnya jatuh dan bangkit. "Kalian juga inspirasi saya," jawab Anya, matanya berkaca-kaca. "Tanpa kalian, Gastronoma tidak akan pernah ada." Setelah berbincang sejenak, para staf senior itu pamit, meninggalkan Anya dalam keheningan yang nyaman. Ia duduk kembali di sofanya, menyesap tehnya yang hangat. Hatinya terasa ringan, tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi amarah. Hanya ada rasa puas. Bukan puas karena telah mempermalukan Dion, tetapi puas karena ia telah memenangkan pertempuran dengan dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam diri sendiri. Malam itu, di Gastronoma, ia tidak hanya merayakan ulang tahun restorannya. Ia merayakan ulang tahun dirinya yang baru. Wanita yang telah bangkit dari abu kehancuran, dan kini siap untuk menaklukkan dunia. Keesokan harinya, insiden di Gastronoma menjadi topik perbincangan hangat di kalangan elit ibu kota. Berita itu menyebar bak api, dari satu grup WhatsApp ke grup lainnya, dari satu meja kopi ke meja golf yang lain. Nama Dion dan Vanya, yang biasanya dielu-elukan karena kekayaan dan gaya hidup mereka, kini menjadi bahan tertawaan. Cerita tentang bagaimana mereka dipermalukan oleh seorang wanita yang mereka sebut pelayan, menjadi bumbu gosip yang paling lezat. Yang paling menarik, semua orang akhirnya tahu bahwa wanita yang mereka hina adalah pemilik Gastronoma, salah satu restoran paling bergengsi di Jakarta. Dion dan Vanya terbangun dari mimpi buruk mereka, tetapi realitasnya jauh lebih pahit. Pagi itu, Vanya membuka ponselnya dan melihat berita utama di salah satu majalah online gaya hidup. Judulnya mencolok, "Skandal di Gastronoma. Pasangan elit diusir oleh pemilik restoran yang dihina." Di bawahnya, ada foto Anya yang sedang berdiri di panggung, dengan gaun yang ternoda, sementara Dion dan Vanya tampak menunduk malu. Wajah Vanya memucat. Ia segera menghapus aplikasi media sosialnya, tetapi sudah terlambat. Berita itu telah menyebar luas, menodai nama baik mereka. Di meja makan, Dion mencoba untuk bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Ponselnya terus berdering. Panggilan dari rekan-rekan bisnis yang ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dion mencoba untuk mengabaikannya, tetapi ia tahu ia tidak bisa lari dari kenyataan. "Dion, apa yang akan kita lakukan?" tanya Vanya, suaranya bergetar. "Semua orang membicarakan kita. Ini semua salahmu. Kenapa kau harus bertemu dengan wanita itu?" Dion menatap Vanya dengan tatapan kosong. "Salahku?
Kau yang menumpahkan anggur. Fanya. Kau yang menghinanya di depan umum. Aku hanya bercanda. Aku tidak tahu kalau dia pemiliknya. Kau seharusnya memberitahuku kalau dia punya restoran, teriak Fanya. Bagaimana aku tahu? Dia bilang dia manajer. Balas Dion, suaranya meninggi. Aku juga tidak tahu dia seberani itu. Dia tidak pernah seperti ini saat bersamaku. Pertengkaran itu semakin memanas. Dan itu hanyalah awal dari semua masalah. Reputasi Dion yang dulu dikenal sombong dan berkuasa kini hancur. Mitra bisnisnya, yang dulu menghormatinya, kini mulai menjauh. Beberapa proyek bisnis yang sedang ia kerjakan tiba-tiba dihentikan, dan ia mulai mengalami kerugian finansial yang signifikan. Fanya, yang hidupnya selalu bergantung pada Dion, merasa ketakutan. Ia menyadari bahwa kemewahan yang ia nikmati akan segera berakhir. Ia tidak peduli dengan perasaan Dion, ia hanya peduli dengan status dan kekayaannya. Ia mulai menyalahkan Dion atas segala hal, dan hubungan mereka yang dulu tampak sempurna kini menunjukkan retakan yang tak bisa diperbaiki. Malam-malam yang penuh pertengkaran dan caci maki menjadi santapan sehari-hari. Sementara itu, di kantornya, Anya menerima banyak tawaran kerjasama. Investor-investor besar, yang kagum dengan keberanian dan profesionalitasnya, ingin berinvestasi di Gastronoma. Mereka melihatnya sebagai sosok yang kuat, yang tidak hanya memiliki bakat kuliner, tetapi juga memiliki mental baja. Konsekuensi dari insiden di Gastronoma telah membuat hidup Dion dan Fanya berantakan. Mereka, yang dulunya hidup di atas awan, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Kebahagiaan palsu yang mereka bangun di atas penderitaan hanya kini menggerogoti mereka dari dalam. Waktu berlalu dengan cepat, dan badai yang diciptakan oleh insiden di Gastronoma perlahan mulai reda. Namun, dampaknya masih terasa kuat di kehidupan Dion dan Fanya. Hubungan mereka, yang dulunya tampak sempurna, kini hancur lebur. Reputasi Dion sebagai pebisnis yang handal dan berkelas telah rusak. Mitra bisnisnya yang dulu memujinya kini enggan bekerja sama, dan beberapa proyek besar yang menjadi andalannya terpaksa dihentikan. Kerugian finansial yang ia derita membuatnya panik, dan ia seringkali melampiaskan amarahnya kepada Fanya. Fanya, yang hidupnya bergantung pada kekayaan Dion, merasa terancam. Ia tidak lagi melihat Dion sebagai sosok yang mapan, melainkan sebagai pria pecundang yang telah menghancurkan hidupnya. Pertengkaran mereka semakin menjadi-jadi, dipenuhi dengan saling menyalahkan dan kata-kata kasar. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berpisah, menyadari bahwa pernikahan mereka hanya dibangun di atas kebohongan dan materialisme, bukan cinta sejati. Sementara itu, hidup Anya justru semakin bersinar. Insiden di Gastronoma, alih-alih menjadi noda, justru menjadi cerita suksesnya yang paling terkenal. Keberanian dan profesionalitasnya menjadi bahan pembicaraan, dan ia mendapatkan banyak tawaran kerjasama dari para investor yang kagum dengan mental bajanya. Rencana untuk membuka cabang Gastronoma di beberapa kota besar di Indonesia semakin mantap. Anya tidak lagi bekerja keras untuk membuktikan diri kepada orang lain, melainkan untuk mewujudkan impiannya. Suatu sore, Anya berdiri di balkon kantornya, menatap ke arah Gastronoma yang kini menjadi salah satu bangunan paling ikonik di ibu kota. Ia mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan, melambangkan kemurnian dan kebahagiaan yang telah ia temukan. Ia tidak lagi merasakan amarah atau dendam terhadap Dion dan Fanya. Perasaan itu telah lama pergi, digantikan oleh rasa syukur. Ia bersyukur karena pengkhianatan Dion telah membawanya ke titik ini, ke puncak kesuksesan yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah senyum tulus terukir di bibirnya saat ia mengambil ponselnya. Ia menerima pesan dari Rudy, rekan bisnisnya. Anya, kita sudah dapat izin untuk cabang baru. Kita akan mulai pembangunan bulan depan. Selamat, bos. Anya membalas pesan itu dengan penuh semangat. Ia tahu bahwa ini hanyalah awal dari segalanya. Kisah cintanya dengan Dion memang telah berakhir. Tetapi kisah suksesnya baru saja dimulai. Ia telah menulis babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia adalah tokoh utamanya, yang penuh dengan kekuatan, keberanian, dan kebahagiaan sejati.